Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Melki Tutorial mengatasi masalah komputer Anda. Jangan lupa subscribe-nya dan klik lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini. Oke, halo, selamat datang kembali. Selamat berjumpa dengan kami, Melki Zega Teknik Tutorial. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk menginstal ulang Windows 7 di komputer, baik di PC, di laptop maupun notebook yang biasa kita pakai sehari-hari. Dan sebelumnya kami mohon dukungan teman-teman semua untuk channel kami ini. Jangan lupa like, kemudian subscribe dan klik lonceng notifikasinya untuk mengembangkan channel ini. Dan satu lagi, jangan lupa dibagikan. Untuk itu tunggu apa lagi, kita langsung ke TKP. Hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah USB bootable. Jadi ini USB sudah saya siapkan. Saya punya ini dulu, saya beli di toko online dan sudah berisi instalasi Windows 7, 8 dan 10. Nah, teman-teman, sebenarnya kita bisa buat sendiri juga dengan kita siapkan USB-nya dan kemudian kita gunakan software untuk membuat bootable Windows. Tetapi di sini kalau kita mau yang instan, kita langsung belikan saja bootable-nya. Jadi hal yang pertama yang kita siapkan adalah USB bootable Windows 7. Selanjutnya, yang kedua yang perlu kita siapkan adalah, saya di sini sudah menyiapkan notebook Acer Aspire One 725. Jadi teman-teman, notebook ini dengan spek yang sangat standar. Saya akan instalkan Windows 7 yang 32 bit ya, yang 32 bit. Jadi setelah kita siapkan semuanya, ikuti terus video berikut. Baik, setelah semuanya telah kita siapkan, saatnya kita akan tancapkan flash disk ke komputernya. Jadi ini flash disknya, kita akan tancapkan. Setelah kita tancapkan, perlu saya kasih tahu bahwa sebelum kita masuk ke instalannya, kita harus atur dulu settingan menu BIOS-nya. Jadi pada saat kita hidupkan, kita masuk dulu ke menu BIOS dengan cara menekan tombol F2. Jadi tombol yang ditekan sebenarnya bergantung daripada jenis komputernya ya, merek komputernya. Biasanya kalau enggak F2 tombol delete atau F12, dan itu bergantung masing-masing merek komputernya. Tetapi di sini karena saya pakai Acer, maka yang kita tekan untuk masuk ke tombol menu BIOS adalah tombol F2. Jadi kita akan hidupkan powernya. Kita hidupkan powernya, udah hidup, dan pada saat dia booting jangan lama sekali, kita langsung masuk tombol F2, udah masuk ke menu BIOS. Ini sudah masuk menu BIOS. Nah, di sini dari menu BIOS ini kita akan pindah ke menu bootnya. Ya, menu boot di situ ada di atas informasi, di sini informasi. Kemudian ini main, ini security, pengaturan security, ini menu bootnya. Jadi kita masuk ke sini dengan cara menekan tanda panah, ya, menekan tanda panah ini select. Jadi kita tanda panah ini yang kita arahkan. Kemudian kita tekan, kita pindah ke menu BIOS, ke menu boot. Ini dia, sudah pindah. Nah, hal yang kita lakukan adalah memposisikan USB HDD ke posisi nomor 1, dan ini sudah tepat sekali.
ya, ini sudah pas ya, USB HDD ya. Jadi kita pastikan yang nomor 1 itu adalah USB HDD ya. Misalnya dia posisi di bawah, kita tinggal tekan tombol F5. Misalnya kita mau pindahkan dia F5 atau F6 ya. Kalau dia F5 dia turun ke bawah. Kalau F6 dia akan naik ke atas. Jadi kita posisikan dia nomor 1. Oke. Setelah kita posisikan dia dengan posisi paling nomor 1, dan kita akan simpan pengaturannya. Kita simpan pengaturannya. Cara menyimpannya, kita tekan tombol F10. F10, kemudian pilih yes, baru enter. Oke. Kita akan dibawa masuk ke menu instalasi. Nah, ini dia sudah tampil. Kita pilih, kebetulan yang saya punya multiboard USB dari Yumi punya. Jadi kita masuk ke Windows Installer. Oke, Windows Installer, kita arahkan kursornya ke situ, kemudian kita enter. Oke, nah di sini kita akan dikasih pilihan untuk memilih jenis Windows apa yang kita pilih. Ini Windows 10, dan ini Windows 8, ini Windows 7, ini Windows XP di bawah. Jadi karena saya memilih untuk menginstal Windows 7, saya arahkan ke Windows 7, kemudian klik enter. Oke. Sedang membaca file. Kita akan tunggu. Sudah mulai. Dia sedang setting. Oke, jadi ini tampilan apanya setelah masuk ke menu instalan. Kemudian kita bawa kursornya, kita di sini klik next. Ya, kemudian kita diarahkan untuk memilih mau menginstal Windows 7 jenis apa. Jadi jenis Windows 7 itu ada banyak, tetapi yang biasa saya pakai, saya menggunakan Windows 7 Ultimate. Kemudian Ultimate-nya ada dua jenis, yang 64 bit ataupun yang 32 bit atau X86. Jadi di sini karena spek komputernya yang notebook standar, jadi saya pakai yang 32 bit saja. Jadi kita akan pilih Ultimate 32 bit. Ini dia ya. Ini Ultimate X86 atau Windows 7 Ultimate 32 bit. Kemudian kita enter atau kita tekan next, bisa. Oke, nah sekarang kita masuk pada pengaturan harddisknya, penyimpanannya. Nah kemudian di sini hanya ada dua partisi. Partisi satunya 100 GB dan partisi duanya 350 GB. Jadi saya punya harddisk yang 500 GB, dan di sini saya akan install pada partisi yang 100 GB ya. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri nanti partisinya mau install di mana. Biasanya kita harus tahu posisi penginstalannya itu. Ini nanti posisinya di drive C ya, di drive C, local disk C, setelah kita instalkan. Nah
Ini juga bisa kita buat yang baru, kita tambah, kita klik misalnya di sini, ya, kita tinggal kita delete dulu, tapi ingat data-datanya harus terhapus di dalam. Kita format dulu, kemudian baru kita buat new. Jadi kita bisa tambah satu lagi partisinya sebenarnya, yaitu kalau dia nanti sudah tampil dia local disk ya, ini nanti local disk D, dan kemudian seandainya kita tambah satu partisi lagi maka ada muncul local disk E. Jadi di sini saya hanya pakai dua partisi saja. Jadi partisi pertama yaitu 100 GB saya pakai untuk tempat instalasi atau local disk C, dan ini nanti 365,7 GB yaitu saya pakai untuk penyimpanan data atau local disk D. Jadi karena saya mau menginstal, saya instalkan di local disk C. Ingat, bila teman-teman punya data di local disk C, jangan lupa di backup dulu datanya, karena semua yang ada nanti di dalam local disk C itu akan terhapus dan terpasang kembali program instalasi. Ya, jadi kita akan simpan di sini. Kita install di sini di drive 0 partisi 1 atau local disk C. Kemudian setelah kita pilih ini, kita klik next. Oke, kita tunggu loadingnya. Ya, dia sedang menginstal. Jadi setelah kita sampai di sini, kita bisa tunggu sebentar dalam waktu sekitar 10 sampai ke 20 menit ya, waktu penginstalannya. Jadi ini video akan saya potong ya. Di sini biasanya di sini dia lama, di bagian kedua ini getting file ready for installation. Jadi kita tunggu dari 0 sampai 100% dia nanti, baru dia pindah ke bawah. Dan ini video akan saya potong untuk mempercepat durasi tutorialnya. Oke, ini sudah sampai pada instalasi update-nya, dan kemudian nanti pada saat dia minta restart, sebelum restart, pada saat dia mati kita langsung cabut USB-nya. Jadi kemudian setelah kita cabut USB-nya, kita atur kembali menu BIOS-nya, kita posisikan. Nah, ini dia minta restart. Jadi kita tunggu sebentar, kemudian kita tunggu mati. Oke, cabut USB-nya. Ini udah menginstal dia lanjut menginstal. Dan kita tinggal tunggu saja ya, tanpa melewati hal-hal yang penting di dalamnya. Dia sedang setup. Ini. Oke, kita akan terus tunggu. Ya, dia akan menyelesaikan. Oke, ini dia udah masuk ke menu setup untuk melanjutkan instalasinya sebelum dia restart komputer. Kita tinggal menunggu sebentar lagi.
Ini lagi start Windows. Nah, kita akan atur di sini. Kita akan tulis nama usernya, siapa penggunanya, bisa juga kita tulis user aja ataupun kita ketik nama kita. Nah, di sini saya akan buat Melky PC. Melky PC, kemudian kita klik next. Oke. Setelah itu di sini dia arahkan kita untuk mau pilih apakah pengaturannya dari Windows atau nanti kita atur menyusul. Jadi saya di sini pilih Ask Me Later. Jadi artinya saya pilih untuk nanti saja ya, tanya saya nanti. Oke, kemudian kita atur jamnya. Jamnya di sini Kanada ya, Kanada yang ada. Tapi kita buat untuk kita yang berada di Indonesia, kita pilih GMT plus 07 ya. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia ini bisa pilih. Nah, ini dia ya, UTC ya, UTC plus 07 Bangkok, Hanoi dan Jakarta. Nah, ini dia, kita pilih, klik, kemudian dia udah menyesuaikan jamnya, udah. Kita langsung klik next, dan kemudian dia menyelesaikan pengaturan Windows 7 nya. Udah ya. Jadi kita udah selesai menginstal. Ini sudah siap. Tetapi tampilannya masih belum sempurna karena kita belum menginstal semua driver-driver yang ada di dalam komputer kita. Jadi setelah kita selesai menginstal seperti ini, langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita install dulu drivernya ya. Kemudian setelah install driver, kita aktifasi Windows-nya. Jadi kebetulan di bootable saya ini sudah kian dibuat aktivasi Windows 7-nya karena kita belum punya serial number yang orinya. Jadi kita pakai aktivasi saja, dan kemudian kita aktivasi Windows 7-nya. Dan pada saat diaktifasi jangan lupa dimatikan dulu antivirus yang ada. Nah, jadi untuk mengaturnya kita atur di sini untuk mematikan antivirusnya. Ini dia, System and Security, dan kemudian kita atur di sini Windows Firewall. Nah, ini kita turn on ya.
kita pilih turn off. Oke, baru kita oke kan. Nah, jadi teman-teman, kita kembali ke belakang, baru kita jalankan aktivasinya ya. Jadi di sini saya punya banyak aktivasi, ada KMS Auto dan ada juga Windows Loader ya. Jadi untuk Windows 7 itu biasanya saya pakai Windows Loader ya, karena dia lebih cocok ke Windows 7 ya. Jadi Windows Loadernya saya pakai, dan untuk aktivasinya nanti saya akan coba sampaikan pada tutorial berikutnya. Jadi demikian saja cara untuk menginstal daripada Windows 7. Nanti tampilannya semakin sempurna setelah kita install semua drivernya. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Baik, buat teman-teman sudah berkunjung ke channel kita, demikian saja tutorial cara install ulang Windows 7. Dan untuk video nanti bagaimana cara untuk instalan lanjutannya, seperti cara menginstal bahasa pemrogramannya, directnya, kemudian juga drivernya dan aktivasi Windows 7-nya, bahkan juga aplikasi-aplikasi yang lain akan saya bahas pada video-video saya yang berikutnya. Jadi demikian saja dulu. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Kemudian bila perlu dibagikan supaya teman-teman yang lain juga dapat terberkati. Terima kasih.